Baik, kita mulai aja ya, sambil menunggu yang lain bisa bergabung. Kita mulai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sesi Vicon kita yang terakhir di semester antara ini. Materi yang terakhir adalah manajemen proyek yang saya bagi menjadi dua bagian ya, part 1, part 2. Nah, part 1 ini kita fokus untuk membahas apa itu yang namanya network atau jaringan. Ini saya akan bahas bagaimana kita membentuk jaringan, kemudian bagaimana cara kita menentukan CPM atau Critical Part Method. Nah, ini adalah capaian pembelajaran kita untuk materi sesi 6 dan sesi 7, yaitu menjelaskan CPM, Critical Part Method, dan PART. Ada yang tahu PART itu apa? Program Evaluation, Review, and Technique. Iya. Jadi ada dua yang akan kita bahas. Nah, ini semua masuk ke dalam materi manajemen proyek. Jadi di sini kan manajemen proyek adalah suatu teknik yang digunakan untuk merencanakan, mengerjakan, dan mengendalikan aktivitas suatu proyek untuk memenuhi kendala waktu dan biaya proyek. Jadi kita akan menentukan waktu. Teknik ini berorientasi pada pencapaian tujuan, di mana tujuan tersebut mungkin pembangunan, bisa pembangunan gedung, kemudian membuka kantor baru, atau pengendalian kegiatan penelitian dan pengembangan, atau research and development ya, R&D. Kemudian ada 3 fase yang harus kita lalui ketika kita membuat sebuah proyek atau menerapkan manajemen proyek dalam pembangunan tersebut, yaitu kita membuat perencanaan. Nah, fase ini mencakup penetapan sasaran, kemudian mendefinisikan proyek dan organisasi timnya. Kemudian yang kedua adalah penjadwalan. Fase ini menghubungkan orang, kemudian dana atau uang, dan bahan untuk kegiatan khusus, dan menghubungkan masing-masing kegiatan satu dengan kegiatan lainnya. Kemudian dari situ baru kita melakukan pengendalian, yaitu mengawasi sumber dayanya, kemudian biaya, kualitas, dan anggaran. Bahkan juga di sini perusahaan bisa merevisi atau mengubah rencana dan menggeser atau mengelola kembali sumber daya agar dapat memenuhi kebutuhan waktu dan biaya. Di sini jadi ada penjadwalan proyek itu meliputi pengurutan dan pembagian waktu untuk seluruh kegiatan proyek. Pada tahapan ini manajer memutuskan berapa lama tiap kegiatan memerlukan waktu dan menghitung berapa banyak tenaga kerja dan bahan baku yang diperlukan pada tiap tahap produksi. Ada 2 tugas penting di sini, yaitu memutuskan proses yang harus berjalan dan memutuskan kapan dan selama berapa lama proses itu berjalan. Nah, ini ada bentuk keputusan penjadwalan. Mungkin rekan-rekan sudah mulai membaca ya, mengupas materi-materi ini. Jadi kalau misalkan rumah sakit, apa saja sih keputusan penjadwalannya, mencakup apa saja, bisa mencakup penggunaan ruang operasi. Ini kalau nggak dijadwalin kan bisa bentrok ya. Karena di satu rumah sakit biasanya dokter spesialisnya nggak cuma satu, ada banyak. Kemudian menjadwalkan shift atau untuk staf-stafnya, keamanan dan perawat. Kemudian universitas juga kita punya penjadwalan, seperti jadwal Vicon kita, kemudian kapan waktu kita akan dosen men-share materi di LMS, itu kan penjadwalan. Kemudian restoran, pabrik, penerbangan, ini mungkin rekan-rekan sudah baca. Nah, ada 2 teknik di sini yang digunakan ketika menerapkan manajemen proyek. Yang pertama adalah ini harusnya CPM dulu, kita harus menentukan CPM baru PERT. Jadi CPM ini Critical Path Method, jadi teknik jalur kritis. Adalah teknik manajemen proyek yang menggunakan hanya satu faktor waktu per kegiatan. Nah, teknik ini dikembangkan untuk membantu para manajer membuat penjadwalan, kemudian memonitor dan mengendalikan proyek besar dan kompleks. Yang kedua adalah program evaluation review teknik. Jadi teknik evaluasi dan ulasan program
yang menggunakan 3 perkiraan waktu. Apa saja nih? Ada yang udah baca belum? Waktu yang digunakan ada 3. Yang pertama apa? Waktu Waktu untuk optimis, optimis, kemudian waktu normal, dan waktu ya non optimis ya. Apa ya? pesimis. Ya, Pesimis, pesimis ya. Sorry, Bu. itu ada 3 waktu yang digunakan ketika kita menggunakan program evaluation review teknik. Nah, ada kerangka pemikirannya untuk CPM dan PART ini ada 6 langkah, yaitu pertama kita harus mendefinisikan dulu, kemudian menyiapkan struktur pecahannya, kemudian membangun hubungan antara kegiatan, memutuskan hubungan mana yang harus lebih dulu dan mana yang mengikuti. Jadi kan mungkin rekan-rekan sudah lihat bahwa kegiatan itu bisa berupa bentuknya A, B, sampai H atau I itu ya. Nah, itu setiap kegiatannya apakah dia memiliki predesesor, jadi kegiatan terlebih dahulu atau tidak. Seperti itu. Kemudian menggambarkan network keseluruhan proyek, kemudian menetapkan perkiraan waktu atau biaya tiap kegiatan dan menghitung jalur waktu terpanjang melalui jaringan yang disebut jalur kritis. Kemudian menggunakan jaringan untuk membantu perencanaan, penjadwalan, dan pengendalian proyek. Nah, di sini kegunaannya adalah yang pertama, untuk melihat kapan proyek tersebut akan selesai. Kemudian mana tugas yang penting kan berarti dia prioritas, tidak bisa ditunda. Tidak bisa ditunda atau prioritas akan termasuk ke dalam kegiatan kritis, maka nanti disebut adanya jalur kritis. Kemudian mana kegiatan yang tidak kritis, berarti di luar jalur kritis. Nah, pada suatu waktu tertentu, apakah masih tetap dalam jadwal, terlambat, atau lebih cepat? Nah, berapa besar probabilitas proyek selesai sesuai jadwal? Jadi ini sebetulnya probabilitas ini akan dihitung saat menggunakan teknik program evaluation review and teknik ini. Kemudian pada suatu waktu tertentu, apakah uang yang dibelanjakan sama, lebih sedikit, atau lebih besar dibandingkan jumlah anggaran? Nah, ini untuk 6, kemudian 7 dan 8 ini saya nggak masukkan, karena ini sudah nanti termasuk ke dalam crashing, menghitung crashing. Tapi kita fokus di PART dan CPM. Nah, sekarang kita masuk ke diagram jaringan atau network-nya. Jadi langkah pertama dalam jaringan, nah ini pembahasan CPM dulu ya, yaitu membagi keseluruhan proyek menjadi kegiatan-kegiatan yang berarti menurut struktur pecahan kerja. Jadi ada 2 pendekatan yang biasanya digunakan, yaitu kegiatan pada titik atau disebut AON, Activity on Node. Kemudian yang kedua adalah kegiatan pada panah atau activity on arrow. Nah, bentuknya, nah ini adalah bentuk dari 2 pendekatan tersebut. Saya akan besarkan ya. Nah, di sini kalau kita lihat untuk kegiatan AON, dia akan bertumpu pada node titik, sedangkan AOA ini pada panah. Nah, biasanya yang lebih sering digunakan adalah pendekatan dengan AON. Namun bedanya di mana, Bu? Ini rekan-rekan bisa lihat ya. Kalau dia AON, maka dia di titik atau di tanda bulat ini, simpul ini adalah kegiatannya. Nah, kalau kegiatan pada panah, AOA, kegiatan pada panah, maka tanda panah ini adalah kegiatannya. Yang kedua adalah kalau misalkan dengan AOA, biasanya dia akan di antara kegiatan yang tidak berkaitan akan digariskan dengan kegiatan dummy. Jadi misalkan nih ya, kayak gini A dan B kan ini dia nggak punya predesesor ya, atau dia nggak masing-masing bisa diselesaikan terlebih dahulu. Tapi agar misalkan di AOA ini sehingga tidak ada kegiatan yang kosong, ini
berikan garis dummy, garis bantuan. Tapi garis bantuan ini hanya sekedar garis, dia nggak memiliki waktu. Nah, itu ya perbedaan antara AON dan AOA. Nah, kita lihat nih. Yang pertama, kegiatan pada titik AON. Arti dari kegiatan adalah A, kegiatan A datang sebelum B. Jadi A datang sebelum B, berarti artinya apa? Kegiatan A ini harus diselesaikan terlebih dahulu, baru bisa melanjutkan kegiatan B atau baru bisa mengerjakan kegiatan B. Kemudian kegiatan C, berarti kegiatan C ini juga harus bisa dikerjakan kalau B ini sudah selesai. Nah, B harus bisa dikerjakan jika A sudah selesai. Maka bentuknya akan seperti ini. A dulu, B, C. Nah, kalau kita lihat, B ini punya kegiatan pendahulu nggak? Punya, Bu. Punya. A. Ya. Jadi dia ada kegiatan pendahulunya atau predecesornya atau predecessor, namanya kegiatan A. Kalau yang C, punya kegiatan pendahulu nggak? Punya B. Iya, dia punya kegiatan pendahulu B. Nah, ini rekan-rekan fokus aja kita pakai yang AON ya. Kemudian kita lihat untuk yang kedua, A dan B keduanya harus diselesaikan sebelum C dapat dimulai. Nah, kalau kita lihat, ada A dan B ini punya pendahulu nggak? Nggak punya. Nggak punya. Sedangkan C gimana nih? Saya mempunyai dua predecessor A dan B. Iya, dia punya dua, A dan B. Nah, kalau kita lihat, B dan C di sini. Ya. B punya pendahulu? Punya A. C punya pendahulu? A juga. Ya, ini berarti rekan-rekan udah paham ya untuk membentuk jaringan. Nah, kalau kita lihat yang ini deh. Kita lihat C ini, dia punya pendahulunya kegiatan apa saja? A sama B. A sama B. Kalau D? Sama A sama B A juga. sama B. Sama ya. Nah, ini adalah bagaimana cara kita membuat sebuah jaringan. Jadi, kalau misalkan sudah ada kegiatannya, kita lihat kegiatan tersebut ada pendahulunya atau tidak. Kalau ada, berarti kita harus selesaikan kegiatan apa yang terlebih dahulu sebelum kita membuat kegiatan selanjutnya. Jadi ini udah paham ya? Bu, Ya, silakan Pak. mau nanya Bu, kalau yang contoh yang di bawah itu Bu, paling bawah tadi. Oh, sebentar. Ya. Itu kayak model yang segitiga itu Bu ya. Ini. Iya Bu. Nah, itu kalau nggak ada informasi sama sekali dengan kata-kata Bu, umpamanya itu kan A, B, D itu udah jelas ya Bu. Kalau ada kemungkinan nggak C itu tidak apa namanya penyelesaian D itu tidak tergantung dari C gitu. Penyelesaian D itu tidak tergantung dari C. Maksudnya bagaimana nih Pak? Jadi saya berdiri sendiri gitu nah. Maksudnya ini gimana ya? Maksudnya kalau kita membuat sesuatu ya, membuat sesuatu itu target, anggaplah buat rumah ya, buat rumah itu tujuan rumah dibangun itu nanti umpamanya serah terima kunci di D gitu ya. Nah, tapi mungkin pada saat untuk membuat membuat taman atau ibaratnya menanam pohon itu di C, tapi itu tidak menghalangin untuk serah terima dari rumah itu gitu. Bisa nggak kira-kira ya? Oh, kalau ini semua berkaitan ya Pak. Jadi misalkan ini kan A, yang bebas itu hanya A. Jadi dia nggak ada pendahulunya, dia bisa selesai nih. Cuman kalau B dan C ini tidak bisa dikerjakan. Kalau A ini belum selesai. Kemudian D juga tidak akan bisa selesai kalau si B dan C-nya ini selesai. Jadi semuanya ini berkaitan kalau kita bikin network. Ya kalau maksud saya kalau mamanya ada nggak satu kondisi yang C ke D itu nggak ada panahnya? Oh ada bisa Pak. Kalau misalkan C ini dari dia nggak nyambung ke D gitu maksudnya. Iya benar. Oh dia sendiri berdiri sendiri seperti A. Iya Bu. Jadi cuma sebatas itu aja. Jadi AC itu bisa dikerjakan kalau A
A sudah dikerjakan, tapi C itu tidak ada panahnya ke D itu ada kemungkinan nggak, Bu? Panahnya ke D bisa aja. Jadi dia dari A, B, dan D. Berarti nanti tetap kalau kita memilih jalur kritis kan harus ada asumsinya. Harus dari kegiatan awal sampai akhir. Berarti nanti otomatis sisa ini nggak akan terpilih. Karena kan Iya, kegiatan terakhirnya di D. Jadi A, B, D. A, B, D. Nah, C terhadap D itu nanti kan kita ngitung-ngitung juga ya slack-nya ya, Bu ya. Mm-mm. Nah, pada saat dia ngitung slack-nya itu apakah dikasih dummy atau gimana, Bu? Enggak, kalau dia pakai ini bisa dikasih dummy. Nih, kalau dia pakai AOA, tapi kalau AON nggak usah. Jadi Gitu. kalau misalkan dia berakhir di berarti ini C ini kegiatan berakhir, jadi dia nggak ada lanjutan. Padahal kan dia masih ada D. Dia bisa sendiri, Pak. Tapi nggak akan terpilih, Pak. Iya, nggak terpilih, tapi kita untuk perhitungan slack-nya bisa Tetap nggak, Bu? dihitung, tetap masuk. Dia tetap hasilnya nanti akan 0, karena di terakhir kan. Tetap slack-nya 0, cuman nggak akan terpilih di jalur kritis. Oh gitu ya. Mm-mm. Iya deh, saya masih agak. Nah, nanti mungkin di soal selanjutnya barangkali saya Iya, masih bingung dengan tentang apa tuh eh yang perhitungannya tuh, Bu. iya. Mungkin nanti ada. Ya, Bu, makasih, Bu. Iya. Baik, berarti ini cara membentuk jaringan. Kita masuk ke dalam contoh kayaknya ini ya. Nah, ini. Nah, di sini ada contoh pembuatan rumah sakit yang mana dia ingin membangun sebuah peralatan pengendali polusi udara. Jadi di sini ada kegiatannya dari A sampai H ya. Kemudian ada penjelasan dari kegiatan tersebut dan ada predesesornya, pendahulunya untuk beberapa kegiatan. Kalau kita lihat di sini yang memiliki pendahulu adalah dari kegiatan C sampai H. Bagaimana cara kita membuat jaringan ini atau kegiatan ini? Maka kita lihat di sini. Nah, ini kegiatan A dan B ini bisa dibuat apa namanya untuk start atau mulainya, atau bisa juga nggak usah dibuat, misalkan langsung buat A dan B. Nah, kalau kita lihat, sebentar saya ambil ya ini ya, biar enak kita, Iya, Bu. Tempel situ, Bu ya. ya biar mudah. Ini kita hilangin aja dulu ya, biar kecil ininya. Ya. Masih kurang kecil ya, ini kaknya ketutupan. Udah bisa kok, Bu. Udah ya, Udah. sebentar, ini lowbat. Saya cas dulu sebentar. Nah, ini kita itu ini ya. Mulai ya. Ini kegiatan A kan dia nggak punya pendahulu ya. Berarti A dan B tidak memiliki pendahulu. Kita buat dulu ini A dan B. Jangan apa namanya ke distract sama kata mulai ini. Ini anggap aja nggak ada, atau misalkan ini sebagai tanda aja kita mulai start gitu kan, A dan B. Kemudian kegiatan C, pendahulunya apa? Pendahulunya adalah kegiatan A. Berarti kita tarik garis dulu nih. A, kita buat kegiatan C. Kan seperti itu. Kemudian kegiatan D. Kegiatan D ini dia memiliki pendahulu adalah A dan B. Berarti kita tarik garis lagi dari A. Kemudian tarik garis dari B ya. Nah, kemudian habis D apa? E. Nah, ini harus berurutan ya. Kita nggak bisa apa namanya random. Harus semua sesuai dengan kegiatan awal sampai akhir. Jadi harus runut dari A sampai H.
Setelah D, E. E dia memiliki pendahulu yaitu C. Berarti kita tarik garis dari C, kita buat kegiatan E. Kemudian F. Kegiatan F itu pendahulunya adalah C. Berarti tarik garis dari C ini menjadi kegiatan F. Nah, kemudian habis F adalah G. Pendahulunya D dan E. Berarti D dan E. Baru di sini kegiatan G. H ini adalah kegiatan F dan G. Dari F ke G. Nah, sayangnya ini nggak termasuk kasus yang ditanyakan Pak Ya, Muhammad Sah. iya Ya, Bu. masuk Jadi ya. kalau H saya bilang nggak ada F juga bisa seharusnya kan Bu? Ya, kalau misalkan H ini ternyata dari G ya. F ini Iya. berdiri sendiri bisa, Pak. Cuma nanti tetap dihitung slack-nya. Nah, cuma nanti penggambarannya dari F ke H itu perlu anak panah atau enggak Bu? Enggak, kalau kita pakai AON nggak perlu. Nggak perlu ya. Oke. Kalau ada yang nanya, bukannya ini jawabannya tugas ya, Bu? Pak Hermansyah. Tahu nih Pak Hermansyah tahu-tahu udah langsung aja nih. Pak Hermansyah langsung 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 terdepan dia Bu. Mm-mm. Ya. Jangan itu loh Pak, apa namanya? Jangan spill. Nggak apa-apa Bu. Makanya itu point of reference saya Bu. Nggak salah kan Bu? Oke, antar dulu soal jawaban tugas. Distract Lanjut, nanti. lanjut Lanjut Bu, ya. lanjut Bu. Oke. Nah, ini udah selesai nih. Kita udah buat apa namanya jaringannya. Sekarang kita lanjut ke nah ini gambar AOA ya. Jadi kalau tadi AON ada garis dummy, jadi untuk menyambungkan kegiatan yang tadi terputus, nggak ada apa namanya awalan, misalkan awalan cuma satu, dia bisa disambungkan untuk menggunakan kegiatan dummy. Tapi kalau kata saya sebetulnya nggak perlu gitu. Mau simple aja seperti ini. Cuman kalau misalkan ingin lebih bagus bentuknya seperti ini ya bisa pakai AOA. Oh, jadi terserah kita Bu ya nanti penggambarannya mau pakai Mm-mm. AON atau AOA ya. Iya, yang penting hasilnya nanti sama. Siap. Nah, sekarang kita sudah membuat jaringannya. Nah, bagaimana kita untuk memperkirakan jalur kritis dari jaringan tersebut? Jadi jalur kritis itu adalah apa tadi, Pak? Pak Muhammad Syah. Nah, jalur yang dimana tidak ada apa namanya waktu slack-nya Bu atau slack-nya sama dengan 0. Berarti dia itu prioritas tidak bisa ditunda. Udah. Nah, berarti kita perlu mengetahui waktunya kan? Nah, di sini sudah ada waktu yang akan diperlukan untuk setiap kegiatan. Total waktunya adalah 25. Masing-masing kegiatan memiliki waktu yang berbeda-beda. Nah, setelah itu berarti kita harus menentukan jalur kritis atau critical path method. Pak Hermansyah, tolong jangan dicat dulu. Suaranya dikeluarkan nih, biasanya ada suaranya juga nih. Mau ketawa-ketawa Bu, takut. Oke, nah ini bagaimana cara kita menentukan jalur kritis. Jadi jalur kritis adalah jalur waktu terpanjang yang melalui jaringan. Untuk mengetahui jalur kritis ini kita menghitung 2 waktu awal dan akhir untuk setiap kegiatan. Yang pertama adalah kita perlu menghitung mulai terdahulu atau IS atau earliest start. Jadi waktu terdahulu suatu kegiatan dapat dimulai dengan asumsi semua pendahulunya sudah selesai. Kemudian IF adalah earliest finish. Waktu terdahulu suatu kegiatan dapat selesai. Kemudian ada mulai terakhir atau LS dan selesai terakhir atau LF. Ini pasti rekan-rekan sudah baca. Saya nggak akan berpanjang-panjang. Nah, ini untuk menentukan jalur kritis digunakan proses tupas. Yang pertama adalah forward. Berarti forward arahnya kemana nih? Kan ke sana ya? Depan lah. Ya, ke depan. Saya pakai ke
Berarti forward ke sana. Kemudian backward. Backward berarti dari belakang Yang ke ada. Nah, untuk menentukan jadwal waktu setiap kegiatan. Jadi ada IS dan IF ditentukan selama forward pass. Jadi kalau kita ke depan yang kita isi adalah IS dan IF. IF, Kemudian kalau backward berarti kita isi LS, LF. iya, LF dulu Pak, backward LF baru LS. Oke. Oke, paham ya di sini ya? Karena udah ada yang ngerjain nih, saya yakin udah paham. Hermansyah semua tuh udah bener tuh. Nah, ini saya copy lagi ya angka-angkanya tadi ya. Sebentar ya. Sorry. Cancel. Sebentar. Untung nggak disuruh. Nah, ini sorry. Nah, ini saya mau hapus dulu aja. Ini agak lama kita nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa Bu, yang penting ngerti kita Bu. Oke, Aman Bu, aman. aman ya. Kayaknya Mas Hermansyah harus tampilkan wajahnya nih supaya kelihatan senyumnya. Tahan tawa Mas Abil. Oke, nah ini ya. Nah, ini kita masukin dulu setiap kegiatannya. Nah, kegiatan A itu 2 minggu. Nah, ini masuk ya 2 minggu di sini. Jangan dicoret deh itu nggak nanti. Ibu darin aja Bu. Iya. Oke. Nah, ini udah 2 minggu. Kemudian B itu 3, ada ya di sini sudah masuk. C Iya. itu 2. Pokoknya masing-masing Ya. kegiatan kita masukin dulu. Harus Ya. paham ya. Ini letak kegiatannya itu di sini ya. Nah, forward itu ke sini, backward itu ke sini ya. Nah, sekarang kita mulai menghitung. Kita selesaikan dulu si A-nya ini. Dia kan nggak punya pendahulu ya, berarti IS-nya berapa? 0. IS-nya adalah 0. 0 ditambah 2, baru kita ketahui IF-nya. 0 tambah 2 berapa? 2. 2. IF-nya kelar. Sekarang B. B, dia juga tidak ada pendahulunya karena ini bagian start mulai semuanya 00. Maka 0 ditambah 3 hasilnya adalah 3 3. EF. Nah, ini adalah namanya forward ya. Kita lanjut ke C. C itu pendahulunya apa? A. Nih. Berarti kita lihat dari IF-nya si A ke IS-nya C. Berarti sini masuk 2. 2. Ditambah dengan kegiatannya si C 2. Berarti 2 tambah 2 hasilnya 4. Wah, paham ini Pak Abil ya. Wah, itu berkat Pak Hermansyah itu Bu. Dikasih jawaban Bu sama Mas Alvan. Oke. Habis C, kita ke kegiatan D. D pendahulunya adalah, lihat, kegiatan pendahulu D ada 2. A sama B. Nah, A sama B. Yang kita masukkan yang mana nih? Waktu terlamanya ya. Ya, atau yang lebih besar dari 2 kegiatan ini. Kegiatan Berarti ini. kita masukkan Yang dari 3. kegiatan, iya, dari B. kegiatan B ya. 3 tambah 4 sama dengan 7. 7. Paham ya di sini ya? Ini forward. Oke. Kita lanjut. Habis D adalah kegiatan E. Nah, E ini dari C. Gampang lah kalau cuma 1. Masukin angka dari 4. C-nya.
IF 4. 4 tambah 4 hasilnya adalah 8. Habis E adalah F. Nah, F juga dari C. Masukin IF-nya. 4 tambah 3 sama dengan 7. 7. Kemudian G dari E sama D. Ini ada 2 lagi. Pilih yang mana? Kita pilih IF-nya Ini yang besar ya. yang paling besar adalah dari E. 8 tambah 5, 13. Baru kita selesaikan ke kegiatan H. H ini dari F dan G. Yang G. Kita lihat yang paling besar adalah dari G. G 13. 13 tambah 2 hasilnya 15. 15. Nah, untuk forward bisa difahami rekan-rekan? Insya Allah. Insya Allah ya. Kita ganti nih pakai biru sekarang. Biar nggak rancu. Ini forward ya. Sekarang kita backward. Nah, kalau backward berarti kita mulai dari kegiatan H. Kalau kegiatan H berarti kalau forwardnya ditambah, berarti backwardnya Dikurangin ya. dikurangi. Kita mulai dari H. Habis H kan berarti G ya. Ke G dulu, baru nanti ke F. Ke G nih, kita lihat. 15 kurang 2. Ini kan berarti di sini ya. 15 kurang 2. Hasilnya adalah Sorry Bu, berarti nanti IF sama LF-nya LF sekarang. terakhir ini sama ya Bu ya? 15 Jadi ya, kalau bawahnya juga 15 ya, jadi LF-nya ya. Iya, Oke. jadi kalau kita kurangin kan hasilnya 0 ya. Iya. Nah, itu nanti masuk ke slack time-nya. 15 kurang 2 sama dengan 13. 13. Sekarang ke G dulu deh. Ini kan backward nih. Iya. Ini juga backward ya. 13 masuk ke sini. 13 kurang 5. 8. Sekarang 13 ke sini. 13 kurang 3. 10. 10. Ini udah kelihatan nih yang punya apa slack 0 kan udah kelihatan tuh. Ini kan nggak 0. Sekarang lanjut lagi. Dari F. F ke C. C dia. Nah, lihat nih di sini 10. 10 kurang 4. Sorry. Iya, benar ya. Kan 10 di sini. Oh, dia ada 2 soalnya. Berarti sini dulu deh. Dari G dulu berarti. Nanti Iya, kan karena ada dari E juga Bu ya. Iya, dia dari E juga. G juga ada dari ada 2 juga. Iya, nanti kita pilih yang paling Rendah. kecil. Kecil. Nah, berarti dari G dulu nih. G ke E. Dari 8, sini 8. Kurang 4 sama dengan 4. 4. Kemudian lanjut dulu nih ke D. Tanggung ya. Dari Ya. sini 8. Kurang 4 sama dengan 4. Nah, baru nih dari sini. Kita lihat. Di sini 10. Di sini ada 4. Berarti kita ambil yang paling kecil. 4. 2. Kemudian dari sini ada masuk. Kenapa 4 Bu? Kenapa? Kenapa 4 Bu? Ini paling kecil. Pilih Ini kecil. yang paling kecil. Kalau backward paling kecil. Kalau forward paling besar. Oh gitu. Antara F sama E ya. Iya. Oke. Antara F sama E. Berarti Pilih bukan yang paling 10 kecil. ya Bu? Kenapa? Bukan 10-nya ya Bu? Bukan. Pilih Waduh. paling kecil. 4. Wah, ini Oke. ngetes kayaknya Mas. nih ya. Alvan ada yang Ya. salah kah? Enggak, Ngetes itu nih ya, biar Mas. teman saya tahu Bu itu. Ngetes ya nih Mas ini Mas ya. Biar teman saya tahu itu. Aduh. Nah, sekarang nih B dulu nih. Sebelum B ke dulu. A. B berarti dari sini 4. 4 kurang 3, 1. 31. Nah, sekarang A, Gitu. ada 2 nih dari D sama C. Kita pilih yang paling kecil. Ini kan 2. 4, ini 2 berarti 2. 2. Nah, ini kalau sudah, kita bisa hitung di sini sih. Cuman kita lebih enak kita buatkan tabel aja ya. Ya Bu, boleh Bu. Nah, ini udah tahu ya. Ya Nah, Bu. kalau kita masukkan ke dalam tabel, maka kita akan bisa lihat waktu slack-nya. Nah, di sini yang waktu slack yang memiliki nilai apa? 0. 0. Ini ada 1. A, C, E, G, H. E, G, dan E, H. H.
Kemudian yang tidak memiliki waktu slack-nya adalah B, D, D, F. D, dan F. F. Wah, Mas Alvan bener semua nih. Saya udah lihat dia punya dia. Awalnya dia minta koreksi dulu. Iya. Masukin dulu di LMS Bu ya. Yang Iya minta saya, dong. Bu. Saya yang nyuruh dia. Oh, Hermansa yang nyuruh. Nah, waktu slack atau kegiatan dengan slack sama dengan 0 disebut sebagai kegiatan kritis atau critical activities dan berada pada jalur yang namanya jalur kritis. Critical. Nah, jalur kritis ini disebut dengan critical path. Pet. Nah, ada asumsi yang harus kita gunakan ketika kita memilih jalur kritis. Nah, asumsinya apa aja? Mulai pada kegiatan pertama proyek, kemudian berhenti pada kegiatan terakhir proyek. Berarti kalau kegiatan awal kan apa? A ya kan? Ya, Bu. Ada juga B kan ya? Dia B kan nggak punya predecessor. Nggak punya predecessor. Nah, kemudian berhenti pada kegiatan terakhir proyek. Kegiatan terakhir tadi H. Nah, kemudian terdiri dari hanya kegiatan kritis atau yang punya waktu slack sama dengan 0. 0. Ini pasti rekan-rekan udah bisa menebak apa Menebak. saja kegiatan yang memiliki waktu slack sama dengan 0, kemudian diawali. Yang pertama diawali dari kegiatan awal. Nah, kalau kita lihat B ini kan ya slack-nya nggak ada, nggak 0 ya. Iya. 1 Iya. ya. Ya, 4, Nah, yang punya 3 itu. Nah, yang punya kegiatan 0 apa saja yang mulai dari kegiatan awal, ternyata ini dia kegiatan awal dan memiliki waktu slack sama dengan 0. 0. Kemudian bisa nggak kalau kita bikin misalkan A, C, F, H. Bisa nggak kalau kita begini? A, C. Gimana Bu? Ulangan Bu. A, C, F, H. A, C, F, A. Enggak Bu. Nggak bisa ya, di Nggak sini bisa dia Bu. masih Ada punya waktu ya. satu flag-nya F itu. F ini ada 6. 6. Kemudian kalau kita bikin A, D, G, H. Nggak bisa juga. Ada Nggak waktu bisa slack-nya 4. Iya, ini kan ada nih. Ada 1 slack-nya ya. 4 ya. Iya. Kemudian di sini masih ada ya. Berarti yang bisa adalah coba kita lihat A, C, E, E, G, G, dan dan H. H. Kenapa dia bisa? Karena dia ini dimulai dari A, kemudian berakhir di H dan memiliki jalur kritis atau slack time-nya sama dengan 0. Ini kan 0 nih. Iya. Ini 0. 0, Ini 0, 2, 2, 2, 2, 0. 0, 0, 0 semuanya. Begitu ya? Iya, Paham Bu. nggak sampai sini? Bu, izin tanya lagi, Bu. Ya. Bu, kalau semisal slack-nya loncat itu dalam arti di awal di kayak gitu nggak bisa ya, Bu? Harus dari awal ya, Bu? Mas Alvan, lihat di asumsinya dong nih. Oh, iya. Mulai pada kegiatan pertama berarti ya, Bu? Mm-mm. Ya. Mas Alvan nggak bisa bikin asumsi sendiri. Nggak. Tadi saya salahin. Bisa, Mas Bu. Bisa. Bisa Bu, dia Bu. Karena yang A saya ngerjain, yang B itu Mas Alvan. Jadi mulainya di Alvan gitu Bu, dia bilang Bu. Ini hebat-hebat sekali nih mahasiswa saya ini. Ini Baik, Bu. dagelan semua Bu. Itu, Berarti Bu. yang nomor 2 Karena jurnal berarti benar toh, Bu, Mas Alvan. Aduh. Bu, nanya dong Bu. Nah, silakan Pak. Nah tadi Bu, yang ngitung slack-nya aja saya penasaran nih Bu. Mm-mm. Yang kalau F tadi, F itu tidak tergantung dari ya ke H tadi. Yang tadi Bu, bener Bu. Apa Tadi ini ya? gambar tadi Bu. Nah itu tidak ada garis ke H. Ya, ini Nah anggapan itu, dada gini ya. ya. Nah jadi untuk yang latest finish-nya itu, kalau di sini kan karena ada H itu 13 ya Bu. Berarti latest finish-nya itu 7 ya Bu ya. Ini iya selesai di sini. Berarti ini 0 juga. Dia jadi masuk waktu slack time-nya 0. Nah, jadi itu kan 7 ya Bu ya berarti ya. Mm-mm. 7 itu Bu ya. Jadi
7, di belakangnya juga berubah jadi berarti 4 gitu ya, 10 itu Bu ya. Mm-mm. Oh ya, clear Bu. Tapi tetap dia nggak bisa dipilih ya Pak, Iya, karena yang dia penting bukan. saya tahu alurnya seleknya ya Bu, Iya. perhitungannya Bu. Nanti ada kita buat pelatihan. Iya, Nanti Bu. suruh Mas Alvan ngerjain dia. Alvan dulu Bu yang ngerjain, nanti baru kita Bu. Ya. Oke, ini paham ya? Yang lain gimana nih? Paham nggak? Mas Oke, Masih Arman. ngeraba-ngeraba, Bu. masih ngeraba-ngeraba. Oke Kayak nih. uang. Aduh. Nah, ini udah ada ya. Jalur kritisnya adalah A, C, A, D, C, G, E, G, dan H. H. Nah, Kalau ini nomor 2 hanya nggak ada ya, Bu. kenapa? Kalau nomor 2 hanya nggak ada. Itu Maksudnya kan tugas, Thomas. tugas ini Mas ini. Ya masa saya harus buat sama seperti ini, Mas Alvan? Harusnya Oh, iya. dibalik, Bu. Harusnya Bu. dibalik. Diralat aja, Bu, tugasnya. Nggak bisa Bu. karena udah ada yang ngumpulin. Iya, Bu, sebenarnya yang harus dibahas tuh jawaban dari tugas, Bu. Kenapa? Ya belum selesai tuh. Belum selesai ini. Kita apa namanya deadline-nya sampai minggu depan kan deadline-nya. Aduh. Jadi mohon Deadline-nya hari ini, Bu. sabar. Iya, ini semangat banget ini kita, Bu. Lagi semangat, Bu. Saya seneng malah kalau rekan-rekan semangat. Tapi ini tolong nih mukanya ditampilin dulu lah. Biar enak nih saya lihatnya. Bu, maaf Bu, boleh tanya Bu. Boleh, Jadi silakan. jalur krisis itu kan Kritis. ACE, iya kritis, sorry. Kritis. ACEGH, kenapa jadi krisis? Sorry Bu. Nah, itu selaknya itu selalu harus 0 ya Bu. Iya. ACEGH-nya itu semuanya harus 0 Bu. Harus. Kalau lengkap A dan hanya 0 tapi CEG-nya nggak 0 berarti salah ya Bu Iya, perhitungannya? dia nggak masuk berarti jalur kritis karena slack time itu kan asumsinya memiliki slack time sama dengan 0. Nah, kita balik lagi nih ke asumsi ya. Nah, ini Oh, dia. baik. Terdiri dari hanya kegiatan kritis, yaitu kegiatan yang tidak mempunyai waktu slack. Kegiatan yang tidak memiliki waktu slack artinya adalah kegiatan yang slack time-nya sama dengan 0. Nah, ini. Oh iya Bu, baik. Terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama. Ada lagi? Jadi artinya pekerjaan itu tidak boleh ditunda sama sekali ya. Maka itu kita katakan itu ya Kritis. kondisi kritis. Ya. Iya. Kalau kita melakukan kesalahan ya fail itu proyeknya. Betul sekali. Ada lagi? Berarti UASnya ini juga ya, Bu? Nanya lagi nih Mas Alvan. Ntar dulu itu jawabannya. Udah tahu kan jawabannya? Kalau Udah. saya nanya jawabannya apa gitu. Oke, lanjut ya. Nggak kelar-kelar kita nih. Nah, ini adalah latihan. Coba siapkan gambarnya. Mas Alvan? Mas Alvan coba bisa dikerjain di sini kan? Aduh. Apa ya, Bu? Nah, ini coba nih. Coba Berarti saya beri waktu 2 menit cukup nggak? 2 menit apa 3 menit nih? Untuk bikin jaringannya aja dulu. Bawa pulang, Bu. Enggak lah. Katanya aman kan kalau lama nih? Aman, Bu. Aman. Mas Alvan bisa coret-coret di sini nggak? Coba. aku coret-coret di buku aja, Bu lah. Ya udah di buku dulu, tapi nanti di-share jawabannya. Dibuat stiker, Bu. Ayo Mas Alvan, semangat. Bisa deh kayaknya mahasiswa untuk coret-coret di sini coba. Ngolah, sungkan. Nah, coba nih buatlah gambar sini aja nih. Apa tadi, Bu, itunya? Oh iya belum ya. Di copy paste dulu, Bu. Ini saya copy dulu ya. Iya. Copy di chat, Bu. Janganlah, itu udah ada jawabannya. Nanti kalau saya tutup kelihatan. Mas Alvan aja dulu kerjain, terus bisa dibuat di sinilah. Gambar sini kecil-kecil, nanti saya ganti ke situ. Ini catat aja dulu ininya.
Udah pasti benernya Mas Alvan ini lah. Kegiatan A itu tidak ada pendahulunya. Kemudian B itu pendahulunya adalah A. Yang lain ya juga ya kerjain. Ya, Bu. Pak Hermansyah juga kerjain. Nonton aja Bu saya Bu. Waduh. Dia Nanti nonton Pak tiba-tiba Hermansyah langsung berarti selesai, yang Bu. menghitung ya. Pak Hermansyah menghitung waktunya, forward. Nanti backwardnya Pak Sabil. Bu, Ya, berarti A ke B ke C, terus B, B ke D ke E. iya, terus C ke F, mm-mm. D ke G, E, dan F ke H. Mm-mm. Jangan, Bu. Kerjain aja dulu. Ini sekalian dimasukin apa, Bu? Udah belum? Udah itu. Oh, udah. Coba gambarin. Sini bisa nggak digambar? Mana coba, Bu? Gimana sih, Bu? Bu, lihat dulu, Bu, sebentar, Bu. Oh, Bentar. belum ya? Bu, di foto dulu, Bu. Bentar, Bu. Nih. Bentar, Bu, di foto sebentar. Bentar aja. Oh, hilang. 3, 4, 6, 6, 4, 4, 6, 8. Aduh, mulus. Sudah? Sekarang saya mau lihat. Ini udah ya? Sekarang Mas Alvan. Coba Mas Alvan nih. Coba mulai coret-coret sini bisa nggak? Pakai apa sih, Bu? Anonet tuh. Annotate. Coba bisa nggak? Nggak bisa loh. Nggak bisa. Saya buat jadi host ya. Mac itu kali, Bu, co-host. Iya, nggak ada di sini. Adanya host. Nanti Mas Alvan tinggal balikin lagi ke saya. Coba. Nah. Oke. Dipakai yang mana? Coba Jaketnya di... kan yang whiteboard itu kan, Bu? Kenapa? Bukan. Ini ada di sini nih. Annotate. Kan udah ada. Muncul nggak ini? Alah, itunya muncul tulisannya, Bu. Coba. Tapi Ini aja saya bisa nih. mending Ibu aja yang nulis, Bu lah. Kok saya sih? Iya. Mas Alvan, saya Bawa lagi. pulang Bu, bawa pulang. Ibu Saya aja yang cuma nulis lah. ingin apa namanya? Lihat Mas Alvan ini kan dia udah ngumpulin ini duluan nih. Jadi saya pengen Iya lihat. itu, ini aku udah ngerjain nih, Bu. Ini tulis aja ya, Bu, di chat. Ya udah coba enggak kerjanya di mana sih? Coba nih. Ini saya tutup dulu deh. Mana kolom chat? AB apa ini? Maksudnya A ke B ke C Bu. B ke D sama E. Aduh, pusing saya. Nah, ini lihat ya. Gitu, Bu. Wah, Ibu nggak tahu ya, berarti Ibu yang Anu Bu, bukan bahasanya anak-anak Bu. Bahasa apa ya? berarti Ibu nggak paham.
Ya udah ngumpulin harus koreksi belum, Bu? Bisa Itu menerjemahkan punyanya Mas Alvan, Bu, saya. Ya, tolong nih ada yang bisa menerjemahkan nggak nih? A ke B, A terus ke B ke Aku C, Bu. A B ke B, ke D terus ke kemudian E, ke C. B D sama C sama itu G. di atas. Jadi 2, Bu. Atas sama bawah. Ini Mas Hermansa ini mah yang jawab. Enggak, ya Bu. itu Mas Alvan, udah Bu. ngerjain Bu itu. Nih lihat nih, berarti dari A ke B ke C. BC Bu, BC. 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 Ya. B Kemudian nanti ke E sama D, Bu. A ke C. C kelarin ke dulu tuh F. Pak yang C-nya dulu nih. Berarti C nah dari Ya. dari C, A. C ke F. C ke F Bu. Ya, itu. Habis C kan D, Mas Alvan, Pak Hermansyah. Ya, D B ke D. Ya, baru B itu D E sama E. B D itu D D sama E E. Iya, Nah, terus C, F. nah F itu kan sebenarnya udah ada kan Bu. Sama toh, Bu? Terus G itu Iya, sendirian. tuh kan. Nah, nah Udah? nah, ya, Ini bener toh. sama, Bu. Iya Nggak kan sama sama, Bu. lah. Ini lihat nih, ini jaringan. Coba yang dibuat Mas Alvan itu apa? jaringan juga sih Bu tapi bentuknya beda Itu Bu. bukan jaringan, Bu. Itu pendahulu. Para pendahulu kita, Bu. Aduh. Bu aku izin Aneh. ya. Saya minta Ayo. dibuat jaringan, dia chat, dia tulis di situ. Kan bingung. Nah, Ya, maksudnya kan mendahului, Bu. A itu dibagi 2 di cabang. B sama Udah Pak C. Hermansyah nih. Ini bestie banget nih kayaknya sama Mas Alvan. Ini dibelain terus. Loh, iya, Bu. Kan saya tahu bahasanya dia, Bu. bahasanya nyambung ya Bu itu Bu. Gitu ya. Aduh, terus izin lagi tuh orangnya. Oke ya. Ini bisa menjawab tadi pertanyaannya Pak Sabil. Ya Bu. Ini yang G kan? Ya Bu. Dia nggak ada ininya, nggak ada temennya Nggak lagi, ada Pak. ya Jadi harusnya dia ya. sendiri ya. Nah, sekarang saya minta dihitungkan slack time-nya. Kita isi dulu ya Bu ya. Ya, silakan. Kalau udah selesai, slack time-nya kemudian tunjukkan jalur kritisnya. Waduh. Tunggu saya sambil baca chat nih. Ya, silakan izin, yang izin Mas Alvan. Yang tugas nggak dikoreksi ya. Yang tugas di mana nih Pak Andik? Yang tugas di LMS akan dikoreksi nanti. Ini latihan aja. Kok jadi lupa ini. Saya sambil garis-garisin ya. Mulai dari ini. Satu Bu. Sorry. Ya, ya. Siapa? Nah, anu net. Nih ya. Pakai warna merah. Kuning.
Oke? Siapa nih yang mau coba? Coba, Iya sudah? coba sekarang sama-sama aja Bu ya, nggak apa-apa Bu ya. Ya nggak apa-apa. Kita mulai dari A ya Pak. A 0 ya 0 yang early startnya, baru late startnya 3 ya. Mm-mm. Berarti di sini Di atas kanan 3 ya. ya 3 sekarang baru yang B dulu ya Bu ya. ya B. B early startnya 3, late untuk restartnya 7 ya. Tujuh. Yang kemudian yang D-nya early startnya 7 ya. D apa C dulu nih Pak? Oh, mau C dulu boleh Bu. C ya. C-nya jadi 3, Mm-mm. late startnya aja 9, Oke, ke D. D early startnya 7, late startnya 13 ya. D E kemudian E-nya 7 ya Bu ya. 7 sama 11 late startnya. Kemudian F itu early startnya 9, late startnya 13 ya. Mm-mm. Kemudian F G ya, G early startnya 13, late startnya jadi 19, kemudian H-nya 13, early startnya, untuk late startnya 21. Nah, Sekarang sekarang yang apa namanya? backwardsnya. Backward siapa nih mau coba? Tadi kan janjiannya Hermansa, Bu. Oh, Pak Herman saya Pak. Yang mana Bu? H Bu ya. Iya, backward kita sekarang. Yang H 21, bawahnya 21 Bu. Ya. Terus sebelah kirinya 13. Terus yang E atau F Bu? Ke G dulu nih Pak. Mana? Yang G. G. Mm-mm. Berarti atas itu 21, bawah 21 Bu, yang sebelah kanan. Nah, yang ini nih G. LF-nya. G dulu nih. LF, Yang ini. LF toh Bu. LF-nya G. Mm-mm. LF-nya G berapa tadi? LF-nya G 21. Kenapa 21? Itu berapa tuh Bu? 19. 19 itu. Ntar dulu saya apa? Kelihatan Bu itu. Wah, tulisannya bagus banget itu, Bu. Jebakan, Itu, jebakan. waduh, Mas Hermansa nih. 19 Bu itu, 19. Wah, Ntar dulu. nggak bisa pindah kalau gitu dong. Ini 9. 19. Ya 19 enggak kelihatan Bu. Nah, tuh 19 ya. 19. Ini menghibur ini. Aduh kakak. Nah, 19 Pak. Ayo Pak, lanjut. 11. Berarti di sini 13. 13 ya. Ah. Maklum lah, ini kan pakai ini. Lanjut Pak. E13, F13. Nih, lanjut habis G apa? E sama F sama kan Bu? Ya. Nilainya. E sama F. Coba kita lihat. E kan 13, F 13. Ini ke E berarti 13. Ya, 13 kurang 4. kurang 4. 9. 9. 9. Nah, ini 13. 13 kurang 4. 9. Nah, sekarang ke D dulu ya. Ya. Gede.
13 dan 7, Bu. Ya. Ini maaf ya. Nulisnya. Dimaafkan aja, Bu. Yang Ah. penting paham, Bu. Ya, dipahami. Oke, nah lanjut. Habis D apa nih? C. Oke. C. C itu 9 sama 3, Bu. Ya. 9 LF, LS-nya 3. Nah, sekarang kita ke B. B ini yang mana yang masuk nih? Antara 7 dengan 9. 7 sama 9 ya 7, Bu. 7. 7. 9 kata Mas Alvan tadi. Ntar dulu nih. Hapus ini jelek amat sih tulisannya. Ya Allah. Eh, Tuh, malah hapus semua pula. ini karena grogi karena Mas Hermansyah ya, Bu ya? Enggak. 7 ya. Astagfirullahaladzim. Nih, jadi 3. 3. Nah, ini sekarang. Ini 3. Bu, Ini. kan sama 0. Nah, sekarang siapa yang mau menentukan jalur kritis? Mas Alvan ini. Silakan, kita pakai warna C, merah. F, H. Jalur kritisnya apa? A, C, F, H. H. A, coba A, coba. C, AC. C, F, F, H. Asumsinya yang pertama apa? Dimulai Dari pertama A. A. Coba ini Nah. A ya. Ya. Kemudian yang terakhir adalah H. ACF ini ya. Ya, C, F, H. H. Nah, Ya, asumsi kenapa yang nggak dari, coba saya tanya, kenapa nggak dari B, D, G? karena nggak ada ujungnya, Bu. Ujungnya kan hotel. Penyelesaiannya. Karena B, D, Penyelesaiannya. G kan dia kegiatan terakhir itu H, dia nggak nyampe di H. Jadi Iya. ini bukan ya. Kemudian kenapa bukan B, E, H? Karena E itu seleknya ada 2. Oh iya, betul. Dia tidak memiliki slack time sama dengan 0. Maka yang memiliki slack time sama dengan 0 adalah kegiatan A, C, F, dan H. Yang sama-sama di sini merupakan kegiatan dari awal sampai dengan akhir. kegiatan terakhir. Jadi Dan selek 0 ya. iya, slack time-nya sama dengan 0. Ini yang saya tandain warna merah ini adalah kegiatan yang memiliki jalur kritis adalah A, kemudian C, F, dan H, hotel. gimana rekan-rekan yang lain? Sama nggak jawabannya? Jangan ngerjain, Bu. Ah, ini kan ada ya. Saya share loh ini latihan gitu ya. Kalau ada Zoom malam, Bu, kata Mas Alvan. Kenapa? Dan ada Zoom sama Mas Alvan nanti malam gitu. Oh, ada. Oke, nah ini adalah jawaban dari soal latihan A, C, F, dan H. Merupakan Iya, Bu. kegiatan yang termasuk ke dalam jalur kritis. Terjawab Dipahami dari ya. soalnya nanti, Bu. Kenapa, Pak? Terjawab soalnya nanti, Bu, nomor 2 itu, Bu. Oh iya, berarti ini rekan-rekan yang bisa menyelesaikan ini sudah pasti nilainya bagus-bagus. Oh, Mas Alvan tuh, Bu. Oke, nah ini ya. Oh, ini nggak hilang ya nanonetnya. Bu, nanti di-sharing, Bu, ya. Apanya nih, Pak? Rekamannya. Oh iya, pasti. Tenang saja. Saya udah rekam ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Oke, ya, ini di-clear aja semuanya. Nah, Bu, ini itu ya. kok nggak ada startnya, Bu? Kenapa? Nggak ada start dan finishnya. Kenapa, Bu? Nggak ada start finishnya, mau dibuat di sini maksudnya. Sini, mulai gitu. Iya, Boleh gitu. aja. Enggak. Boleh Oh, dibuat gitu. atau tidak, nggak apa-apa, nggak masalah. Hmm. Nah, ini kalau kita pakai apa namanya? Program atau software yang saya pernah
kasih lihat, Ya, Bu. tinggal kita masukin kegiatannya dengan waktunya, maka nanti tinggal diproses sama dia, akan akhirnya jadinya seperti ini ya. Nih. Sama ya, sama tadi yang kita buat. Tapi di Nantinya, software langsung bentuk AON ini Bu ya. oh iya, jadi terus kita nggak perlu lagi nyari slack time-nya, dia udah nunjukin. Dia udah Oh kasih gitu. tahu nih yang ada tanda merah-merah ini adalah kegiatan yang termasuk ke dalam jalur kritis. Nanti hasilnya di sini. Dia sudah kalkulasi sendiri. Jadi kalau misalkan rekan-rekan nanti pada saat pemilihan konsentrasi, kemudian memilihnya manajemen operasional, bisa pakai nanti software ini. Misalkan kebetulan nanti judul penelitiannya akan menggunakan manajemen proyek ini. Mencari critical path method untuk misalkan proyek pembangunan apa tuh? Tower. Apa kayak gitu. Kemudian ingin melihat jalur kritisnya. Apa saja yang dikerjakan yang termasuk ke dalam critical path method, kemudian bagaimana nanti menghitung PIRT-nya apakah sudah sesuai, itu bisa pakai software ini. Tapi rencananya ada nggak yang mau ngambil manajemen operasional? Mas Abil, Bu. Mas Abil itu Bu. Alfan, Bu. Pokoknya kalau Mas Hermansyah di situ saya ikut lah sama Mas Alvan. Mas Hermansyah kayaknya Pak Hermansyah makanya ngambilnya keuangan deh pasti. Waduh, berat itu deh. Tak hambur semua otak saya kalau di situ. Oke ya. Pokoknya itu Bu, Mas Alvan itu CS-nya Mbak Teti sama Mas Abil, Bu. Oh gitu. Bohong, Bu. Oh yang di Bu Teti juga udah selesai, dia udah, kalau nggak salah Bu Teti nomor 1 apa nomor 2 ya? Nomor Ya, 3, Bu. Nomor 2, 3 itu kan Bu soulmate, Bu. Kalau saya kan nggak ngerjain. Saya nanti Bu Waduh. Bu, Mas Herman dulu tuh, Bu. Cuma belum ngumpulin. Oh, jadi cuman ngetes ya, ini siapa tahu udah dikoreksi sama Bu Pus gitu ya. Ternyata bener, wah langsung dia submit. Bener nggak Pak Hermansyah begitu? Enggak, saya nyontoh Bu dari Mas Alvan. Kemarin kasih referensi malah yang bahasa Inggris Bu, selalu liatin YouTube itu. Sampai dia menitnya apa loh Bu, 4.18 itu. Oke, nah ini saya ada satu lagi nih, kira-kira perlu nggak nih PERT-nya nih? Tapi kan kita tugas sampai sini aja ya. Tugas hanya, ya boleh Pak. Untuk yang CPM ini berarti seakan-akan ini kan kondisi ideal ya Bu ya, dalam arti kata ya seperti yang Ibu jelaskan tadi kan itu kan tergantung juga bahwa strategi ini memerlukan dari sumber daya juga, baik itu manusianya maupun equipment atau stoknya lah ya. Dalam arti kata kan ini kan sebenarnya kan berbicara masalah ideal kan. Tapi dalam kenyataannya bisa jadi kita berbicara ideal ternyata barang yang kita mungkin SDM manusianya udah tersedia, tapi mungkin stok barangnya yang kadang-kadang dari vendor bisa di-delay kan. Nah, itu yang bisa merubah kondisi slack time-nya juga itu kan. Iya. Jadi dengan kondisi seperti ini berarti kita kombinasikan dengan yang teknik yang satunya lagi tuh Bu ya. Yang mana tuh Pak? PIRT? Iya, PRT. Yang itu kan karena di situ ada probability-nya ya. Iya, itu kita berarti kalau udah mengetahui CPM-nya, nanti kita pastikan lagi dengan PIRT tadi Pak, kan di-review lagi tuh. Iya. Di-review lagi dari hasil, biasanya kalau kita pakai PIRT, kita ambil dari jalur kritisnya. Nanti dari jalur kritisnya kita hitung lagi waktu yang diharapkan, kemudian berapa besar sih standar deviasinya, penyimpangannya berapa besar, kemudian probabilitasnya berapa. Jadi kita pakai distribusi normal Z-nya ada berapanya, baru kita lihat. Nanti kalau tidak sesuai lagi, baru kita pakai lagi crashing project. Begitu Pak. Tapi kalau mamanya dalam satu proyek seperti ini, kalau mamanya kita tidak memegang kendali, saya lagi berpikir kalau seandainya yang CPM itu kan seandainya anggaplah kita mempunyai semuanya ya. Tadi anggap saya mau membangun rumah.
Tapi saya punya toko bangunan gitu. Mm-mm. Toko bangunan, terus apa namanya, manpower tuh pasti sudah akan dicari. Nah, itu Mm-mm. bisa ideal sih PM. Tapi Mm-mm. kalau umpamanya yang kita tergantung dengan stakeholder yang lainnya, apakah nggak langsung lebih baik kita lari ke PRT ya, Bu? Oh, jadi gini, sebetulnya mereka berkaitan. Jadi PRT ini mendukung apa yang sudah kita analisis nih, jalur kritis yang memang tidak bisa ditunda lagi. Iya. Berarti nanti dari situ kita hitung estimasi waktu yang diharapkan kira-kira berapa sih gitu. Kalau misalkan ada penyimpangan, berapa besarnya penyimpangan itu dan berapa besarnya misalkan harinya itu bisa digeser, waktunya bisa digeser. Seperti itu, Pak. Jadi Oke, tenggat waktunya ini tercapai apa enggak gitu. oke, oke. Oke, kopi, Bu. Baik, Bu, ini kan di sini nanya 20. Bu. Ya, silakan Mas Alvan. Mas Hermansyah itu. Oh, ya Pak Hermansyah. Saya standar terpesona ya deviasi sama ini. Mas Alban ini karismanya nih. Standar deviasi ya Bu. Ya, Penyimpangan plus minus atau gimana Bu? apanya nih Pak? Standar deviasi waktu penyelesaian proyek itu kan akar dari apa? Variasi ya. Mm-mm. Nah, itu kan ketemu tuh Bu. Kalau contohnya yang di sesi 7 itu kan ada akar dari 8,778 Iya, ntar itu dulu Bu. sebentar ini saya tutup ya, saya ganti ya. Karena kita udah masuk ke PRT nih. Silakan melanjutkan aja. Iya. Itu kan ada nilai 2,963. Itu kan standar deviasi waktu penyelesaian proyek, Bu. Ya, Itu ini maksudnya kan. itu plus minus atau jadi maksudnya tambahan waktu atau mungkin jedanya itu sekitar 2,963 itu, Bu. Mm-mm. Iya, nanti Oh, ini kita masukkan, bisa kan dihitung probabilitasnya ya Pak. iya. Untuk melihat nanti hasil dari pakai apa tuh namanya? Nah, ini nih. Nah, ini ya. Jadi kemungkinannya. Jadi kita masukin target jadwalnya, nanti bisa dilihat angka Z merupakan angka probabilitas yang persentasenya dapat dicari dengan menggunakan tabel distribusi normal kumulatif Z. Jadi ini bisa kita cari Pak sebetulnya. Ini nggak selesai sampai di sini. Kita harus biasanya Slide dimasukkan 9 lagi saya nggak dapat, probabilitas. Bu. Kenapa? Slide 9 nggak ada saya. Slide 9. Ini saya baru masukin. Oh iya, iya. Ini baru Makanya saya masukin. Saya lupa sebetulnya ini harus ada nih probabilitas. Nah, iya makanya bingung Bu, kok slide 9-nya Ibu ada, kita nggak ada. Itu kartu trupnya Bu Pustika itu, Mas Hermansyah. Saya minta aji-ajiannya Bu sama senjatanya itu. Ini Kalau lupa ini. kalau Ini murni, ini lupa saya nggak masukin. Ini harusnya dimasukin. Kemudian nanti harusnya ada juga nih tabel apa Z-nya nih. Apa namanya? Ada kan tabel distribusi Z tuh. Saya belum masukin tuh, nanti bisa dilihat. Cuman itu Iya. masuknya sebetulnya lebih ke statistik ya. Rekan-rekan bisa kan ya? Bagaimana mencari nilai Z? Deviasi Bu, Mas Alvan jagonya Bu. Nah, itu yang sebetulnya saya kurang suka tuh statistik ya. Wah. Ya, mencari nilai Z. Jangan kemudian- kurang suka Mas Alvan Bu, jagonya Bu. Wis. Jadi itu Pak, nanti bisa dicocokkan. Sebetulnya akhirnya nggak sampai sini. Cuman ini kan hanya diminta berapa rata-rata waktu penyelesaian proyek, kemudian berapa variansinya, dan berapa penyimpangannya standar deviasinya. Nanti kalau misalkan mengacu pada probabilitas, baru kita tambahkan ini. Itu. Berarti UAS nggak ada probabilitas ya, Bu? UAS, Pasti gawe video Mas. UAS itu Apa ya? video presentasi. Video presentasi yang mana, Bu? Aduh, Kelompok ya Bu ya. kelompok mandiri. Jadi, Aku soalnya nggak itu sih, nggak ikut. FGD Bu. Wah, ada FGD ini gampang loh FGD. Jadi Ini soal yang kemarin ya Bu ya. biar rekan-rekan nggak pusing, ini tambahan aja buat rekan-rekan karena kan rekan-rekan nggak ngambil lagi manajemen operasional. Nah, yang 2 Bu nggak ada toh.
Kok Hah? MO1 ini judulnya. MO2-nya berarti ada Oh, tuh, Bu? MO2 belum ya? Bukannya udah ya? Belum Bu. Ah, serius? Bu. Belum. Belum ya Belum Bu. MO2? Iya. Belum, makanya ini kan dasarnya MO2, Bu. Oh, kirain saya udah. Karena kan pengantar akuntansi 2 udah ya? Udah, makanya saya tanya Mas Alvan bukunya yang dipakai apa. Oh, itu Mas Alvan nanya ke saya. Jadi Pak Hermansa sebetulnya yang nanya. Sungkan Bu saya nanya langsung Ibu. Nah, jadi gini, untuk apa namanya? UAS, Mas Alvan nih denger ya. Ya, Coba mukanya tampilin dulu. Kelihatan gagahnya UAS, gitu. iya ini. Untuk UAS, Mas Mas. Alvan. Waduh. Bu, background-nya saya tuh Bu. Ini pelecehan ini. Ya Allah. Itu virtual background-nya keren banget. Itu judulnya Iya, apa? Bu. Itu namanya apa? Disponsorin Bu. Kelompok apa? Ini FGD ya? Iya. Kelompok 3 Bu. apa 5? 3 Tiga ya? Bu. Tiga. Tiga Bu. Tutup aja ya, Bu. Sabil, ketuanya Mas Sabil. Kelompok pelawak semua nih Bu. Oke. Jadi untuk soal UAS-nya, hasil tugas Mas Alvan, ini Mas Alvan udah ngerjain kan? Nah, untuk pertama kan kita buat apa tuh yang pertama? Pola. Pola Produksi. Yang kedua adalah manajemen proyek. Nah, hasil jawaban itu nanti Mas Alvan bikin video presentasinya sendiri. Nggak boleh kelompok, individu, per individu. Buat Bu, nih, kalau misalnya pakai Zoom kita bertiga terus dikumpulin nggak boleh Bu. nggak boleh. Saya mau lihat tampil masing-masing. Teamwork Oke. loh Bu. Sendiri-sendiri. Jadi Baik, Bu. kelihatan tuh dia ngerti nggak sih sebetulnya? Gitu. Sebetulnya Berarti kita latihan dulu ya, guys. Oke Mas, nanti malam ketemu. Nah ini sebetulnya saya udah koreksi tuh punya Mas Alvan. Untuk pola produksi, mohon disimpulkan pola mana yang dipilih. Saya udah tahu jawabannya. Dikurangi Bu nilainya. Yang saya minta adalah kesimpulannya pola mana yang dipilih. Siap. Berarti pegang itu doang kan ya, Bu? Iya, jadi nanti saya Ya. lihat di video presentasinya mengerti nggak bagaimana cara mencarinya. Nggak cuman ini jawabannya ini jawabannya ini enggak, tapi bagaimana cara mencarinya saya ingin itu. Iya, Kemarin Bu. coba dikasih angkanya aja konstan segini, gelombang segini. Bu Cari Pustika, Ya, silakan, Mbak. Bu, kalau yang tugas itu kan bentuknya PDF ya, Bu. Boleh PDF. Kalau boleh. kalau nanti UASnya itu harus bikin PPT Iya, atau dibuat PPT biar enak nanti ngejelasinnya. Oke, baik Bu, makasih. Aduh. Jadi pakai PPT biar bagus karena tambahan nilai juga tuh nanti. Ya dibuatin sama Mbak Angel berarti. No, katanya no. Pede. Sekalian dicontekin Mbak Angel. Gua aja belum buat. Bu nanti UASnya itu sekitar nanti dibukanya tanggal berapa ya Bu? Ya maaf Bu. UAS itu minggu depan Pak Sabil. Jadi nanti Saya kira hari ini Mas upload. Sabil siap ngumpulin. Ya, mending Iya. kalau sekarang nih, kalau sekarang kayak Mas Alvan udah kelar. Terus tadi dari Bu Jati juga udah. Buat aja langsung video. Oh gitu, Bu. Oh, oke. Oke, Bu. Kayak Bu, tanggal berapa sampai berapa ya Bu kalau boleh tahu Bu? Soalnya aduh saya agak Ini kritis. belum jelas ya soalnya ya, tapi agak ini kritikal dikerjain sedikit aja sih sebenarnya. sekarang. Pokoknya kan UAS itu minggu depan, berarti sampai nanti hari Senin lah saya buka. Senin depan ya Bu ya. Senin depan berarti Aduh. coba kita lihat Senin depan itu tanggal 3 ya? Sorry, tanggal 2. Iya, Aduh. 2. Berarti minggu ini sesi terakhir ya, Bu? Iya, sesi Materinya. terakhir. Ini udah Sampai habis. berapa hari itu ya Bu ya? Seminggu. Awalnya kan seminggu nih Pak. Kasih password sama Mas Alvan Mas. Jadi dari tanggal 2 sampai tanggal 9 ini udah apa namanya range waktu kita lah. Kita ancar-ancar dari tanggal 2 sampai 9 itu harus sudah selesai ya.
apa Iya, namanya? selesainya iya sih Bu. Mungkin ngirimnya itu yang agak Pak, jangan gitu Pak, jangan di estimasinya seperti itu. Anggap aja ini proyek harus kelar gitu kan, ada deadline-nya. iya Bu. Soalnya saat tanggal tanggal apa akhir bulan sampai pertengahan bulan tuh saya black spot di tengah laut gitu Bu. Kalau gitu berarti malam ini Pak dikerjain. Ya malam ini aja Bu, dibuka nanti biar beli sinyal masalah stabil. Iya, hari ini dikelarin. Iya Mulai. siap Bu. Jadi kalau tanggal 2 baru dibuka ya ketar-ketir juga saya Bu. Iya, makanya jadi tanggal 2 itu misalkan nggak usah dibuka tapi langsung aja di-upload. Kalau saya udah share kan tinggal submit. Oh boleh Bu ya. Langsung di situ Bu ya. Boleh. Oke, siap. Berarti yang dikumpulkan tugas, satu lagi UAS ya. Iya. Berarti Berarti tanggal linknya 9 aja ya, kelas Bu. tugas semua. Kenapa? Link videonya aja kan, Bu? Iya, link video untuk UAS ya. Oke, ada lagi nggak pertanyaan? Enggak, saya enggak. Jadi Bu, udah yang cukup. nomor 2, tugas yang nomor 2 tuh jaringannya yang AON atau AOA ya, Bu? AON aja, Mbak Anjil. Baik, Bu. Oh, kan. Ini kayaknya ada yang sebelahan apa ya? Bergema. Enggak ada, Bu. Oh, nggak ada. Oke, ada lagi nggak nih? Paham ya semua rekan-rekan ya? Berarti insya Allah kita ketemu lagi di semester ganjil. Berarti kalau yang belum ngambil manajemen, nggak ada ya manajemen operasional 2 di semester ini, semester depan lagi. Berarti kita Berarti semester 3 Ibu pegang apa, Bu? saya pengantar akuntansi, kemudian manajemen investasi sama manajemen proyek. Manajemen proyek itu merupakan mata kuliah tersendiri. Oke. Jadi dia kita bahas, dikupas dari awal bagaimana pembentukan proyek itu dibahas. Semester 3 ini ya Bu ya? Ya, enggak. Dia untuk konsentrasi, mata kuliah konsentrasi yang memilih manajemen operasional. Oh gitu ya. Berarti kita nggak ketemu ya? Saya mau ambil keuangan soalnya. Oh, Yang ikut saya, Bu. Iya nih, pasti udah bestie. Ibu ngajar manajemen keuangan juga nggak, Bu? Manajemen awalnya saya ngajar manajemen keuangan. Cuman saya lepas. Jadi yang ngajar manajemen keuangan itu Pak Wahyu. Cuman kalau kelasnya banyak, Pak Wahyu keteteran, ya mungkin nanti akan ada saya dapat kelas. Ya Bu Pustika aja, Bu. Jangan Pak Wahyu pula. Sulit. Pak Wahyu enak kok ngajar. Kalau rantai pasok aja ngomong sendiri kok, Bu. Itu Pak Ya Yusuf. jelas. Yusuf itu. Pak Yusuf tuh. Pak Yusuf. Ya sebetulnya kalau ngomong rantai pasok, kalau dia nggak mengerti manajemen operasional ya susah. Jadi ngomong aja sendiri nggak ngerti. Ya kan harus itu Bu, ada hitungan contoh kasusnya aja tuh Bu. Iya. Karena kan basicnya Pak Yusuf nggak di situ. Oke ya. Berarti selesai kita Vkonnya. Terima kasih ya rekan-rekan ya. Sudah bersama saya selama berarti 8 minggu ya. Minggu depan terakhir. 8 minggu untuk semester antara. Nanti insya Allah kita bisa ketemu lagi di semester-semester berikutnya. Di mata kuliah berikutnya. Saya izin mohon maaf kalau ada kesalahan selama mengajar. Misalkan ada kata-kata yang kurang berkenan di hati rekan-rekan, saya minta maaf. Karena murni saya salah ya, bukan sengaja. Tapi ya kata-kata itu keluar berarti ada apa ya, seperti bercanda atau lelucon. Saya minta rekan-rekan untuk memahami kalau saya nggak serius gitu kalau mengeluarkan kata-kata yang kurang enak. Jadi berarti Vkon kita saya akhiri.
Terima kasih atas kehadirannya. Semoga nanti nilainya semuanya bagus-bagus ya. Kemudian jangan sampai ada yang tidak mengumpulkan karena rugi sekali karena udah bayar ya untuk semester antara. Jadi manfaatkan kesempatan yang ada, jangan sampai rugi. Siap. Karena Baik, Bu. biaya yang dikeluarkan itu tidak sedikit. Berarti benar ya, Bu, itu ya, Bu. Nomor saya, nomor 2 benar punya saya. Nomor 1 kurang tepat, dikurangi nilai, enggak ada. Nanti lihat nilainya ya. Iya. Insya Allah saya nggak akan karena ini semester antara. Jadi nggak mungkin ada yang nilainya jelek banget karena semester antara itu kan dipakai buat percepatan ya untuk Oh. rekan-rekan ini. Nggak mungkin Bukan karena udah dibayar kan, Bu? Kenapa? Wah, ini dia. Nanti Kenapa Mas Afan? Iya. Kan katanya Pak Wahyu karena udah dibayar jadi nilainya bagus, Bu. Wah, dikompres Waktu oleh awal. Pansa nanti. Aduh. Ya biasanya Jadi- mungkin mindsetnya akan seperti itu, tapi tentu kita sesuaikan lagi dengan hasil jawaban Enggak rekan-rekan. lah ya Bu ya, itu sesuai dengan hasil Iya, pikiran. Bu, sama izin, Bu. Izin tanya, kalau semisal kan semakin semesternya semakin naik itu kok rekan-rekan semakin keluar apa nanti apakah UKT itu akan naik, harganya akan naik atau tidak, Bu? Apa nih? Contoh kan ini di semester